Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua. Terima kasih para pelayan altar, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Ibu ya. Usia berapa Bu? Wah luar biasa, WL-nya luar biasa ya. Dahsyat, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan pengurus gereja dan jemaat yang masih memberi kesempatan, kepercayaan buat saya dengan istri melayani di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita siap dengan firman Tuhan, amin. Oke, puji Tuhan, kita akan fokus kepada firman Tuhan. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Saya berharap belum terlambat karena masih ada perayaan-perayaan Natal. Amin. Percayalah di dalam tahun 2026 benar-benar kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ya, tema ini sangat luar biasa. Saya khotbah hari ini di 3 ibadah. Tema besarnya sama, tetapi setiap ibadah saya membahas tema-tema yang berbeda. Mari bersama-sama dengan saya kita fokus dan hitungan ketiga kita baca temanya. 1, 2, 3. God's presence. Amin. Pengertian dasarnya kehadiran Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tahun 2026 percayalah Yesus tetap hadir dalam seluruh kehidupan kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Yesus hadir bersama dengan kita. Dan lagu yang sangat bagus, tiap jam ku perlu Tuhan. Itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, dalam setiap doa pelayanan kami, saya dengan istri selalu bilang, Tuhan, biar Tuhan hadir di dalam pelayanan-pelayanan. Waktu kami berdoa benar-benar Tuhan hadir. Kami berdoa buat orang sakit, orang itu mengalami Kristus, dia mengalami kesembuhan. Kami berdoa buat setiap pribadi, biar mereka mengalami kehadiran Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami mujizat, mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya punya catatan. Kehadiran Tuhan berbicara tentang, pengertian ini dengar baik-baik. Kehadiran Tuhan berbicara tentang Tuhan aktif menjaga, menyertai, melindungi, membimbing dan memberkati. Amin. Jemaat GBT Genesis percayalah bahwa tahun 2026 Tuhan akan aktif menjaga, menyertai, melindungi, membimbing dan memberkati seluruh keluarga besar GBT Genesis. Yang penting kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Ada catatan pentingnya. Amin. Bapak Ibu, dalam ibadah pertama saya membahas tentang kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Kalau Tuhan hadir di dalam keluarga, yang pertama di dalam keluarga akan membawa pertobatan dan keselamatan. Yang kedua, di dalam keluarga akan membawa kasih dan mau mengasihi. Yang ketiga, di dalam keluarga akan membawa mujizat yang datang dari Tuhan. Ibadah kedua, saya berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam badai. Saya ambil dari peristiwa Ayub. Yang pertama, membawa pribadi kita tetap menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, membawa pribadi kita tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, membawa pribadi kita tetap berkenan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Itu inti dari peristiwa Ayub. Ibadah ketiga saya bicara kehadiran Tuhan di dalam pelayanan. Kalau kehadiran Tuhan nyata dalam pelayanan, maka akan membawa pertama, pribadi kita melayani Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bukan keangkuhan, bukan keegoisan, bukan kesombongan. Setuju? Yang kedua, membawa pribadi kita melayani Tuhan dengan prinsip yang benar, yaitu kasih. Karena banyak orang melayani Tuhan motivasinya keliru di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa pribadi kita melayani Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Nah, ibadah yang keempat, saya berbicara tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan pribadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Pribadi saya, pribadi Bapak Ibu, kita jemaat Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya. Sehebat apapun pribadi kita, punya talenta karunia apapun, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai, membimbing dan memberkati kita. Amin. Sehebat apapun kita, kita butuh kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kita. Kita butuh Tuhan hadir di dalam program perencanaan planning kita. 2026 percayalah, izinkan Tuhan hadir di dalam setiap program-program yang ada di GBT Genesis. Amin. Boleh senyum, kok tegang sekali dari depan. Boleh senyum Bapak Ibu, jemaat. Ya, mari kita belajar dari seorang pribadi yang bernama Yusuf.
Boleh satu orang jadi partner saya, siapkan mic, membacakan firman Tuhan yang saya kutip. WL-nya boleh? Sudah ready ya? Oke baik. Kejadian 39 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya minta tolong dibaca. Kejadian 39 ayat 1. Oke. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Stop. Ayat 2 membuktikan bahwa Tuhan selalu hadir di dalam setiap langkah kehidupan Yusuf. Amin. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tolong lanjut. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat GBT Genesis, dalam ibadah yang keempat, kita butuh kehadiran Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati, ingat dengan baik dan benar bahwa kehadiran Tuhan sangat penting di dalam kehidupan pribadi. Mohon maaf, salah ketik kata kehidupannya. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Dimaafkan? Boleh lanjut? Senyum dulu. Oke, baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ingat dengan baik dan benar bahwa kehadiran Tuhan sangat penting di dalam kehidupan pribadi. Amin. Ibu Gembala, jawab dengan jujur. Kalau Ibu Gubernur Jawa Timur hadir dalam perayaan Paskah atau Natal, senang gak? Senang kan? Kita akan buat sambutan-sambutan yang betul-betul supaya terkesan. Itu baru gubernur. Ini yang hadir penguasa sorga, Yesus namanya, juru selamat, penolong, sumber kesembuhan, yang sanggup mengadakan mujizat untuk kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan dalam pribadi kita, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, harus membawa, perhatikan baik-baik. Apa? Satu. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jawab jujur. Apakah anak Tuhan, orang percaya bahkan hamba Tuhan bisa kuat dalam proses Tuhan? Tunggu dulu. Saya khotbah di keliling banyak gereja. Seringkali orang menghubungi kami konseling, pastor, ada masalah A, U, I, U, segala macam. Intinya apa? Tidak kuat waktu masuk dalam proses yang Tuhan izinkan. Tetapi kalau kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dengar baik-baik. Waktu kita mengalami kehadiran Tuhan, yang terjadi apa? Pribadi kita akan tetap kuat menjalani setiap proses dari Tuhan. Kenapa? Ingat Yusuf, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan buat segala sesuatu berhasil. Yusuf adalah pribadi yang mengalami proses Tuhan sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ayo kita cek kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dibuang bukan sampah, dijual bukan barang. Siapa dia? Yusuf. Kita cek. Yusuf dibuang. Siapa yang buang dia? Keluarganya. Tolong, Ibu boleh berkenan baca. Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ibu duduk aja gak apa-apa. Perhatikan baik-baik ayat 24.
Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yang buang dia bukan musuhnya. Yang buang dia saudara-saudaranya. Yang buang dia keluarganya. Kalau kita jadi Yusuf, kalau Bapak Ibu bisa menyelami pribadi Yusuf, apa yang Yusuf rasakan? Apa bersuka cita? Apa bergembira? Atau sakit hati? Tunggu dulu. Sabar. Itu bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua, proses apa? Yusuf dijual. Siapa yang jual? Siapa yang jual? Bukan tetangganya. Bukan temannya. Keluarganya. Tolong Bu, dilanjutkan. Kejadian 37 ayat 27 28. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bagian dari proses yang Tuhan izinkan. Waktu kita mengerti, menyadari dengan baik dan benar, kehadiran Tuhan akan membuat pribadi Bapak Ibu dan saya tetap kuat menjalani setiap proses tanpa protes, tanpa berontak, tanpa mau klaim segala sesuatu, tanpa menyalahkan au. Waktu kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan, proses jenis apapun tidak akan membuat lemah. Proses apapun akan membuat pribadi kita tetap kuat. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan membuat pribadi kita mengerti Dia Allah yang menyertai, menjaga, membimbing, melindungi, dan pasti memberkati. Cukup sampai di situ? Belum. Proses apa? Lihat. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Tolong dibaca Bu. Ayat 39, pasal 39 ayat 12, 13, 14, 15. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah baju padaku, lalu ia lari keluar. Terima kasih. Ini bagian proses yang harus Yusuf jalani. Dia difitnah oleh istri Potifar, istri tuannya. Bapak Ibu, saya pernah jadi staf di salah satu gereja. Lalu saya dilaporkan oleh salah satu pendeta bersebelahan dengan saya, sama-sama staf. Laporannya apa? Ini ada istri saya. Pendeta Jeffrey membawa wanita muda tengah malam masuk ke rumahnya. Saya bilang, bagaimana ya menghadapi seperti ini? Kami bilang ke gembala, Bapak Ibu Gembala kenal perempuan itu. Bukan saya bawa masuk. Teman Bapak Ibu Gembala punya keponakan dia datang ke Surabaya. Kami kenal dengan mereka. Nginap di rumah kami. Nah waktu itu dia habis dari mall. Pulangnya malam. Saya dengan istri buka pintu. Bapak Ibu, kadang orang suka selalu usil dengan kehidupan kita. Tapi kita nggak boleh usil dengan orang. Karena kita orang-orang percaya yang sudah bertobat. Amin. Nah, kadangkala ada orang yang dekat dengan kita tapi memfitnah kita. Ada orang yang kita anggap baik tetapi mengkhianati kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang berniat tidak benar dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, kalau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, maka iman kita lemah, maka kehidupan kita bisa kacau balau, kita bisa balas, kita bisa berontak, kita bisa melakukan hal yang tidak benar. Akhirnya apa? Iblis bersuka cita, ketawa-ketawa programnya sukses.
Tapi kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan membuat pribadi saya, membuat pribadi Bapak Ibu akan tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menjalani proses apapun. Cukup sampai di situ? Ternyata belum. Yang keempat, Yusuf di penjara. Tolong Bu ya. Ya. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ini bagian proses yang Yusuf harus jalani. Di penjara sekalipun, tetap ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Tetap ada Tuhan yang menjaga, melindungi dan memberkati. Bapak Ibu, penting sekali tahun 2026 kita benar-benar memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya, kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kehadiran Tuhan membuat Bapak Ibu dan saya tetap kuat. Bukan jadi jemaat yang cengeng. Bukan jadi gereja yang lemah. Tapi semakin kita mengalami proses, semakin kita akan lihat bahwa Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menepati semua janji-janjinya. Amin. Iya. Coba lihat Bu, ayat 21 firman Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, Tuhan selalu ada. Ada istri saya 5 tahun staf di satu gereja. Setiap ditempatkan di satu tempat pelayanan, pasti berhasil. Kenapa? Karena saya punya modal, hati yang tulus, kasih yang murni. Itu modal saya. Sampai terakhir saya ditempatkan di mana? Di satu komisi, yaitu senior, mengurus opa-oma, lansia-lansia. Tetap berhasil, kehadiran makin banyak. Kenapa? Saya membuat satu perubahan di dalam ibadah itu. Supaya ibadahnya selalu semangat, tidak membuat monoton. Bapak Ibu dengar baik, kita butuh kehadiran Tuhan. Siapapun Bapak Ibu, kita butuh kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan berbicara bahwa Tuhan sangat aktif menjaga, melindungi, menyertai, membimbing dan memberkati Bapak Ibu dan saya. Percaya tahun 2026 setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita programkan, ada Tuhan yang aktif menjaga, melindungi, menyertai, membimbing dan pastinya akan memberkati. Amin. Tadi saya banyak bicara di ruangan dengan Bapak Gembala. Saya banyak memberi masukan bagaimana membuat perkembangan-perkembangan di dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Waktu di penjara, Yusuf diberkati Tuhan. Bahkan Yusuf bisa menerjemahkan mimpi-mimpi. Salah satunya siapa? Juru minum. Tapi waktu juru minum sudah dikembalikan kepada posisinya. Apa yang dilakukan? Juru minum melupakan Yusuf. Tolong Bu dibaca. Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Iya, sering sekali manusia melakukan seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Kenapa kita butuh kehadiran Tuhan? Ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Saya pribadi di dalam jadwal-jadwal pelayanan, saya manusia biasa. Manusia ada keterbatasan. Tetapi saya membiasakan diri, ambil waktu yang khusus dengan Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan suci kuduskan tangan ini. Tangan ini yang selalu berdoa buat orang. Tapi kali ini saya berdoa buat diri saya. Engkau urapi dengan hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan. Saya pegang mulut saya. Biar perkataan yang keluar, perkataan yang berkenan di hati Tuhan. Artinya kalau di hati Tuhan saja berkenan, pasti menjadi berkat bagi umat Tuhan. Saya katakan itu. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Manusia ada kelemahan. Tanpa Tuhan gak bisa apa-apa.
Mau hebat, mau sombong kayak apapun, gak bisa. Satu putus, syarat minimal UGD. 2 putus, ICU. 3 putus, panggil Pak Gembala cepat doa Bapak kami. Jadi mau sombong apa kita? Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Saya dengan istri, visa Aussie saya sudah habis. Dan pasca nanti saya ada keliling beberapa kota di daerah Sydney dan sekitarnya. September habis, saya bilang ke istri jangan urus. Kita doa dulu. Jadi kami berdoa Oktober, November. Masuk Desember kami doa puasa hanya untuk visa. Dan saya bilang sama istri saya begini. Kita berdoa supaya dapat sponsor. Ya, kadang syarat buat visa tuh berat juga. Kami berdoa, lalu saya dapat sponsor dari seorang hamba Tuhan yang rutin mengundang saya. Sudah, saya bilang ke istri, tunggu waktunya Tuhan. Kami berdoa terus berdoa. Saya lagi pelayanan di Ponorogo, tanggal 24 perayaan Natal di salah satu gereja. Saya bilang sama istri, atur apply, langsung bayar. Bapak Ibu, kami tetap berdoa. Lalu teman saya tanggal 1 Januari, teman saya yang memberi sponsor, dia bilang, Pastor, sepertinya agak susah. Kenapa? Dampak peristiwa penembakan di Sydney, maka visa dipersulit untuk masuk Aussie. Saya cuma jawab, iya Pastor, tapi kami tetap doa puasa. Tanggal 2 Januari saya ajak istri dengan anak-anak jalan ke Pakuan City. Saya lagi cari barang di Asko, WA masuk. Ih, Bapak Ibu, tanggal 1 yang sponsori saya mengatakan sulit di hadapan manusia. Tapi bagi Tuhan, sesulit apapun, kita sudah melewati berbagai macam proses. Kita tetap punya keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memberi yang terbaik. Saya dapat dari agen, Pastor Jeffrey, Pastor Connie, visanya dapat 5 tahun. Dan itu belum pernah terjadi kata agennya. Paling lama 3 tahun. Tapi pastor dapat 5 tahun sampai 2031. Saya bilang sama istri saya, harga yang dibayar. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, 2026 kita butuh kehadiran Tuhan. Amin. Ingat rumah tangga, mohon maaf. Iblis bekerja keras merusak gereja dengan cara apa? Merusak rumah tangga. Karena rumah tangga adalah keluarga, keluarga adalah jemaat. Betul? Kalau rumah tangga kacau balau, siapa yang mau hadir di gereja? Jadi mari. Suami-suami, imam-imam, istri-istri, ingat. Istri, penolong. Amin. Amin suami, istri, penolong. Amin suami. Amin. Biasa kalau dibilang istri, penolong. Suami langsung, amin. Ya. Artinya apa? Suami istri sama-sama kita butuh kehadiran Tuhan. Betul? Iya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Tuhan akan membuat pribadi Bapak Ibu dan saya. Yang pertama kita belajar dari Yusuf. Tentang apa? Pribadi kita akan tetap kuat menjalani setiap proses dari Tuhan. Ada catatan kecil yang saya buat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yusuf menjadi pribadi yang kuat menjalani setiap proses hidup yang tidak memberontak. Amin. Jangan baru dapat proses sedikit. Katanya aktif gereja, aktif melayani, akan selalu mengalami pertolongan Tuhan. Tunggu dulu. Yang Tuhan kehendaki kita berkualitas memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan lihat hubungan kita berkualitas, oh Bapa di sorga dahsyat sekali. Bapa di sorga itu dahsyat luar biasa. 27 tahun saya melayani Tuhan. Baru 23 tahun kami berumah tangga. Saya melihat kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa.
Ada 2 anak saya, kalau saya suruh bersaksi, pasti belum siap mereka. Saya suka nembak. Kemarin saya khotbah di satu gereja. Saya bilang, oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya minta tolong Darlene, anak saya berdoa. Dengan kaget dia berdoa. Dan dia tidak katakan, Tuhan berkati papi yang khotbah. Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Itu luar biasa. Betul? Menempatkan di tempat yang tepat. Itu luar biasa. Yang kedua. Ya, yang kedua, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bapak Ibu, pribadi kita akan menjalani kehidupan dengan prinsip firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadi, maka kehadiran Tuhan akan membawa kehidupan kita menjalani kehidupan, melakukan segala sesuatu dengan prinsip yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Tolong dibaca Kejadian 39 ayat 7, 8, 9 dan 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Stop. Istri Potifar tipikal orang yang tidak mudah menyerah. Iya, dia berusaha dengan segala sesuatu. Satu ketika kami hadir di sebuah gereja. Saya dengan istri. Lalu salaman. Lalu ada seorang ibu salaman dengan saya. Seorang cece masih muda salaman dengan saya. Salaman dengan istri saya. Tetapi ada satu hal yang membuat istri saya kaget. Kenapa? Karena orang itu berkata, saya tunggu dudanya Pastor Jeffrey. Fakta atau hoax? Ini fakta. Saya berani sekali. Berani sekali. Ini jelas-jelas terang-terang di banyak orang. Salaman, saya tunggu dudanya Pastor Jeffrey. Wah, bersyukur dia ketemu istri saya yang sudah mengenal Yesus dan bertobat. Bapak Ibu jemaat, kadangkala kita akan ketemu dengan godaan jebakan-jebakan iblis. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kalau kita tidak berjalan dengan meminta kehadiran Tuhan, ingat umur kita baru berapa puluh tahun, iblis udah ribuan tahun, udah banyak makan, bukan makan garam, makan korban. Ya, lanjut dibaca. Lanjut. Ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan ayat 9 bagian akhir. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan pribadi akan membuat kita mengerti kebenaran firman. Dan kita hidup di dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita manusia banyak tantangan. Tetapi yang saya tahu, saya kenal Yesus Kristus. Yang saya mengerti, saya pahami. Tidak hanya saya pelajari, tidak hanya saya belajar. Tetapi saya mengalami secara pribadi. Bagaimana pribadi Yesus tidak pernah melepaskan kehidupan kita. Yesaya berkata apa? Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Jangan bimbang, aku sanggup menolong.
Aku akan memegang kau dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Itu janji Tuhan, itu ya dan amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Sesulit apapun, Bapak Ibu dengar baik-baik. Sesulit apapun, alamilah kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan membuat kehidupan pribadi kita berjalan dalam prinsip kebenaran firman. Bukan prinsip kompromi. Yang penting menguntungkan, gas. Bapak Ibu, satu ketika saya dengan istri satu keluarga. Saya ditawari dibangunkan gereja besar. Saya akan diberikan rumah, anak-anak biaya semua, mobil disiapkan, lokasi di mana Pastor Jeffrey mau, saya akan siap membangun. Betul? Syaratnya cuma satu. Saya harus jadi pembimbingnya. Beliau pengusaha. Tapi kalau saya mengatakan iya, saya membenarkan. Karena dia punya istri lebih dari satu. Bagaimana saya mau berkata iya? Karena itu melanggar firman Tuhan. Betul? Iya. Kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Situasi menguntungkan kehidupan kita. Menguntungkan sebesar apapun. Kalau melanggar firman Tuhan, jangan lakukan. Amin. Di 2026 orang berkata akan banyak kesulitan. Yang saya tahu, sesulit apapun Yesus tetap ada. Yesus tetap sanggup mengadakan keajaiban, mengadakan mujizat. Yesus tetap sanggup dengan caranya yang luar biasa. Saya mau kesaksian tidak bermaksud hal yang lain. Bapak Ibu, istri saya beberapa bulan yang lalu, Papi, kita pindah dari kontrakan ini. Kenapa? Udah 6 tahun loh Papi. 6 tahun di rumah ini. Terus kita pindah. Kami rundingan satu keluarga. Keluarga semua deal. Soal cari rumah, istri saya bukan agent properti. Tapi istri saya pasti kalau cari rumah dapat yang terbaik. Karena doa puasa dulu. Betul, kami dapat. Kami pergi ke tempatnya, saya bilang, "Ih Tuhan baik ya, ngontrak di sini luar biasa." Senang kami, masuk rumahnya. Saya tanya harganya, "Berapa nih?" Yang tadi itu 90, ini 80, 70, tapi yang ini 65. Hebat. Saya bilang berat. "Mami ada?" Istri saya punya jawaban, "Seperti tahun-tahun yang lalu, kita masuk program doa puasa." Kami doa puasa Bapak Ibu. Saya doa puasa 3 hari 3 malam. Saya datang kepada Tuhan. Saya banyak kenal dengan orang-orang tertentu. Tapi tidak pernah saya memanfaatkan hubungan baik. Lalu saya telepon, lalu saya berkeluh kesah, lalu saya mendramatisir supaya menciptakan suasana berbelas kasihan. Tidak, saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya doa puasa. Lalu ada orang datang dari luar negeri, minta didoakan. Datang ke rumah saya, makan brenebon, masakan istri saya. Makan tuna bakar rica, masakan istri saya. Mereka menikmati. Lalu ngobrol. Mereka tanya, "Udah lama di sini?" "Sudah. Tapi istri saya mau kami pindah." "Rencana pindah kemana?" "Oh sudah dapat." "Oh ya?" "Iya." Nah saya tidak tahu maksudnya apa, bertanya ya kita jawab saja semuanya. Mereka pulanglah ke negara mereka. Lalu menghubungi saya. "Pastor, pokok doa kemarin Tuhan sudah dengar, terima kasih. Izinkan kami menabur berkat untuk pastor dan keluarga." Bapak Ibu, dia minta nomor rekening, dia transfer 70 juta. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Alami kehadiran Tuhan. Cek dulu stopwatch, sudah berapa menit? Belum. Bapak Ibu, alamilah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak hanya membuat pribadi kita kuat menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua, akan membuat kita berani hidup dengan dasar prinsip kebenaran firman Tuhan.
Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Taruhannya apa? Nyawa. Engkau tidak menyembah. Apa yang terjadi? Dapur perapian. Di dalam dapur perapian pun Tuhan hadir. Amin. Apa yang dialami oleh Daniel? Dia jadi santapan, nggak tahu sarapan pagi kah, makan siang kah, atau makan malam dari singa-singa. Tapi di goa singa pun Tuhan hadir. Apa yang dialami oleh Yunus? Tidak ada satu manusia yang pernah masuk dalam perut ikan selain Yunus. Di dalam perut ikan pun kehadiran Tuhan tetap Yunus alami. Buktinya apa? Dalam perut ikan, Yunus 2 ayat 1 dan 2 katakan, aku berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Bukan dia izin sama ikan, saya keluar dulu, saya mau berdoa sama Tuhanku. Tidak. Dalam perut ikan, Yunus berdoa. Amin. Mari kita hidup mengalami kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat kita hidup dengan prinsip yang benar, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Walaupun Yusuf diberi kekuasaan, semua dia boleh atur. Tapi dia tahu, itu tidak ada urusan dengan istrinya Potifar. Pernyataan yang harus kita selalu ingat, yaitu ayat 9 bagian akhir. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Dahsyat sekali. Mari kita baca satu pernyataan. Ada satu tulisan yang saya buat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yusuf hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan Yusuf tidak melanggar firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya dengan istri kalau pelayanan, diundang oleh gereja-gereja, kami sudah tahu persembahan kasih. Karena kami biasa diundang. Satu ketika ada gereja memberi persembahan kasih lebih. Apa yang saya lakukan? Saya telepon pihak gereja. Mohon maaf, mungkin salah amplop. Loh, jangan sampai itu amplop pembangunan lah. Diberikan kepada pembicara, giliran pembicara sudah pakai untuk aktivitas sehari-hari, pihak bendahara telepon kan repot. Aduh Pastor Jeffrey, mohon maaf ada kekeliruan. Mohon maaf itu amplopnya amplop pembangunan Pak, bukan buat Bapak. Boleh di... Nggak lucu kalau begitu kan. Karena kami pernah mengalami orang transfer dari Malaysia, nggak sampai 1-2 menit transfer lagi jumlah yang sama. Saya telepon balik. Maaf, ini berkat atau bukan berkat? Salah transfer. Pak Jeffrey mohon maaf Pak. Betul Pak. Double transfernya. Oke, saya kembalikan. Hal seperti itu saja kita harus memperhatikan. Supaya apa? Supaya orang tetap melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Tarik nafas tinggi-tinggi, lepas. Ya. Yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pribadi kita akan hidup dengan prinsip kasih dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Tuhan membuat pribadi kita akan hidup dengan prinsip kasih dari Tuhan. Bapak Ibu, di akhir zaman, apa yang kata Timotius itu benar. Ya, orang lebih cinta akan uang. Dia nggak peduli keluarga atau nggak keluarga, dia nggak peduli status, yang penting menguntungkan, nggak peduli. Bapak Ibu, tapi keluarga besar GBT Genesis, dengar baik-baik, alamilah kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat pribadi Bapak Ibu dan saya mengalami kasih ilahi, mengalami kasih dari sorga, mengalami kasih dari Yesus. Dan kasih itu akan membuat apa? Membuat kita mengasihi sesama kita. Mengasihi siapapun. Amin. Tolong dibaca. Kejadian 45 ayat 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini.
Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Stop dulu. Kita tahu peristiwanya, kita tahu kejadiannya, intinya keluarganya datang. Bertemu dengan Yusuf yang punya jabatan orang nomor 2 saat itu. Bapak Ibu, dilihat dia nih, orang-orang yang buang dia, orang-orang yang jual dia, berhadapan face to face. Kalau Yusuf tidak mengalami prinsip kasih dari Tuhan, Yusuf tinggal perintahkan pasukan, tangkap, penggal kepala mereka. Tapi beda ceritanya Bapak Ibu. Yusuf adalah pribadi yang mengalami kasih dari Tuhan. Waktu dia lihat saudaranya, dia lihat keluarganya, tidak bisa dia tahan. Hubungan darah itu tidak bisa dia tahan. Dia suruh orang keluar. Lanjut, tolong Bu dibaca. Ayat 2. Ayat 2. Setelah itu menangis lagi keras-keras sehingga kedengarannya kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kenapa? Karena keluarganya, saudaranya buat salah. Betul? Takut dan gemetar. Jangan sampai Yusuf tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin mereka berpikir Yusuf akan balas. Bukan cuma dibuang dalam sumur. Tapi dalam apa? Lebih ngeri dari itu. Tapi Yusuf bukan pribadi seperti itu. Yusuf pribadi yang mengalami kasih dari Yesus, dari Tuhan. Yusuf mengalami kasih yang luar biasa. Kasih itu yang membuat Yusuf terima keluarganya. Kasih itu yang membuat Yusuf menerima saudaranya. Tidak hanya terima, tapi dia berikan yang terbaik. Tolong lanjut Bu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir." Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Terima kasih. Bisa jadi Bapak Ibu dan saya mengalami seperti Yusuf. Disakiti oleh orang. Mari jemaat GPT Genesis, kita mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan tidak membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan penuh proses dari Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak hanya membuat pribadi kita memiliki dasar yang benar, yaitu kebenaran firman. Yang ketiga, kehadiran Tuhan yang kita alami akan membawa pribadi kita hidup dengan prinsip kasih yang benar. Kasih yang menerima, kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang balas untuk memberi yang terbaik kepada siapapun. Amin. Biarlah sepanjang tahun 2006 keluarga besar GPT Genesis benar-benar mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Apakah kita bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Izinkan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Pemain musik, mari kita. Haleluya. Ada satu pujian. Ibadah sepanjang hari ini, puji-pujian yang dipilih sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, kita membutuhkan kehadiran Tuhan. 2026 siapapun kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita akan tetap kuat menjalani setiap proses. Kita akan tetap hidup dengan prinsip kebenaran firman. Dan kita akan bisa menjalani dengan prinsip kasih. Alamilah kehadiran Tuhan. Hari ini minta Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Buka hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Terima kasih. Izinkan Tuhan memulihkan kita. Amin. Izinkan Tuhan mengubahkan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Kau ambil Amin. seluruh hidupku Amin. di altar-Mu, Amin. menyembah-Mu. Haleluya. Buka hati Bapa di surga melawat Tuh jamaah. Bapa di surga melawat setiap pribadi sore hari. Amin. Yesus. Kami berserah di hadirat-Mu. Kami minta Terima Tuhan kasih. hadir dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan Terima kasih. hadir. Bapa peduli seluruh hidup kami. Kami minta Tuhan bertata atas hidup kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa Untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Terima kasih. seluruh hidupku Amin. di altar-Mu, Angkat dua tanganmu. menyembah-Mu. Ku buka hati, Kami buka hati untuk kami. jamaah-Mu Biar kami alami kehadiran Tuhan. Amin. hadirat. Ya, 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 ya. Ambil alih Terima kasih. seluruh hidup Terima kasih. di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu, Haleluya, haleluya, 2026 haleluya. kita butuh kehadiran Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita butuh kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan membawa pribadi kita tetap kuat menghadapi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tidak ada tipuan iblis yang menenggelamkan kita. Karena ada tangan Tuhan yang memegang, menggenggam hidup kita. Sikaralalamo. Kita butuh kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat pribadi kita hidup dengan prinsip kebenaran firman, bukan kompromi. Sesulit apapun, pegang firman Allah. Lakukan firman Tuhan. Percayalah. Janji Tuhan kita terima. Kita butuh kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan membuat kita hidup dalam prinsip kasih. Banyak orang dengan mudah menyakiti. Banyak orang dengan mudah menipu. Banyak orang dengan mudah membohongi. Kalau kita tidak mengalami kehadiran Tuhan, kita akan balas. Tapi beda ceritanya. Kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan akan membuat kita punya kasih. Kasih itu akan membawa kehidupan kita mengasihi mereka. Amin. Amin. Sikaralamo. Jesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini di bulan Januari ini Tuhan memberikan pesan penting mengenai kehadiran Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GBT Genesis, mulai dari Bapak Ibu Gembala, pengurus gereja dan jemaat, seluruh departemen. Biar kami benar-benar mengalami kehadiran Tuhan. Tidak hanya di gereja, tapi di rumah-rumah, di pekerjaan-pekerjaan, di usaha-usaha, bisnis-bisnis, bahkan di studi pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya 2026
kami akan mengalami kehadiran Tuhan yang sangat dahsyat. Terima kasih. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan terbaik kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampaikan ucapan terima kasih buat Bapak Gembala untuk pelayanan hari ini di 4 kali ibadah. Sampai ketemu dalam jadwal selanjutnya. Tuhan memberkati.